Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan melanjutkan untuk materi penjualan angsuran. Kita langsung masuk saja dari pengertian penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran ini adalah penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Nah, seperti kita tahu ya, penjualan angsuran ini memang beda dengan yang namanya penjualan secara tunai. Ketika kita melakukan penjualan secara tunai, otomatis ketika kita memberikan barang dagang, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang dagang yang kita jual. Tetapi ketika kita melakukan penjualan angsuran, maka ketika kita memberikan barang dagang yang kita jual, kita mungkin akan mendapatkan sebagian uang, ya, sebagian pembayaran dalam bentuk down payment ataupun uang muka. Tetapi tidak penuh, artinya nanti akan muncul yang namanya akun piutang. Nah, maka di sini nanti akan muncul akun baru yaitu piutang angsuran. Nah, jadi sebetulnya penjualan angsuran ini bisa dijadikan sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan. Kita akan masuk ke bagian pengakuan laba kotor. Ibu sudah memaparkan ya di sini, sudah menyajikan, maksud saya sudah menyajikan contoh soalnya, yaitu PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta rupiah. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya sebesar 10 juta. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa total harga perolehan ditambah dengan biaya-biayanya semuanya 180 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, PT Handoko itu membeli tanah tersebut seharga 240 juta rupiah. Jadi PT Osaka itu dulu beli tanah itu 170 plus biaya 10 berarti 180 juta. Kemudian dibeli sama PT Handoko harganya 240 juta. Nah, PT Handoko ini dia membayar uang muka sebesar 40 juta rupiah. Ya, artinya ketika harga tanahnya dijual oleh PT Osaka 240 juta, kemudian PT Handoko itu membayarkan sejumlah uang muka 40 juta, maka di sini akan muncul angsuran piutang ya, piutang angsuran yaitu sebesar 200 juta yang nanti akan dibayar 10 kali setengah tahunan. 10 kali setengah tahunan, berarti kalau tadi angsurannya muncul 200 juta, mau dibayar 10 kali. Artinya ya 200 juta dibagi dengan 10. Berarti sekali angsur itu adalah 20 juta. Nah, tetapi diangsur setengah tahunan sekali. Artinya 1 tahun 2 kali bayar. Berarti nanti pembayarannya itu adalah 5 tahun ya. Karena setahun 2 kali, sedangkan angsurannya sebanyak 10 kali. Nah, jadi PT Osaka ini mengenakan bunganya per tahun itu adalah 18% terhadap sisa angsuran yang tadi 200 juta. Kemudian ternyata di sini muncul komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Nah, kita tuh sekarang diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2020 dan 2021. Oke, nah sekarang kita langsung masuk saja ya. Untuk pengakuan laba kotor di sini saya sudah menampilkan dua metode secara berdampingan. Jadi biar teman-teman juga bisa melihat perbedaannya seperti apa ya. Yaitu mulai dari tanggal 1 Mei di mana PT Osaka ini dia melakukan penjualan tanah kepada PT Handoko. Nah, penjualan tanahnya itu adalah 240 juta ya. Nah, jadi
Artinya di sini ketika PT Osaka menjual tanah secara angsuran 240 juta, maka di sini akan muncul piutang angsuran. Sehingga piutang angsuran dari PT Osaka ini bertambah. Dia posisinya ada di sebelah debit sebesar 240 juta rupiah. Sedangkan tanahnya itu tadi harga perolehan 170 juta ditambah dengan biaya-biayanya 10 juta, maka tanah yang dijual itu total harga perolehannya adalah 180 juta. Karena PT Osaka ini dia melakukan penjualan sehingga tanahnya berkurang. Asetnya berkurang nih. Berkurang, dia posisinya ada di sebelah kredit, yaitu 180 juta. Kalau dijual 240 juta, sedangkan harga pokok totalnya itu adalah 180 juta, maka akan muncul yang namanya laba. Berarti PT Osaka ini dia mendapatkan laba sebesar 60 juta rupiah. Ketika dia mendapatkan laba, muncul laba bertambah, maka laba posisinya adalah di sebelah kredit. Nah, itu kalau menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Lalu, bagaimana ketika laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas? Oh, ternyata jurnalnya juga sama. Nah, berarti sekarang kita simpulkan ya, bahwa ketika melakukan penjualan tanah, dalam kasus ini ya, ketika melakukan penjualan tanah secara angsuran, ternyata baik menggunakan metode laba kotor diakui saat penjualan maupun menggunakan metode laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas, ternyata jurnalnya adalah sama. Begitu. Nah, kemudian masih di tanggal 1 Mei 2020, itu setelah melakukan penjualan, ini kan posisinya kita menerima uang muka. Nah, kita menerima uang muka sejumlah 40 juta ya, sehingga PT Osaka kasnya bertambah. Kas bertambah dia posisinya ada di sebelah debit 40 juta, sedangkan piutang angsurannya jadi berkurang. Ya, karena PT Handoko itu sudah memberikan uang muka. Nah, piutang angsuran berkurang, dia posisinya adalah sebelah kredit. Nah, kemudian juga kalau kita lihat nih untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas, ternyata jurnalnya juga sama. Dari beban komisi penjualan yang tadi ya di soal 2%, kita kalikan dengan harga jual tanahnya, yaitu sebesar 240 juta rupiah. Ternyata kalau untuk laba kotor diakui saat penjualan maupun sejalan dengan penerimaan kas, baik itu jurnal penjualannya, kemudian jurnal penerimaan uang mukanya, serta pembayaran komisi beban penjualan, jurnalnya sama. Oke, nah sekarang biar nggak lupa, kita masuk lagi ke contoh soalnya. Teman-teman, posisinya kan di sini PT Osaka dia menjual tanah harga 240 juta, kemudian menerima uang muka 40 juta, artinya kan sisa angsurannya adalah 200 juta. Nah, 200 juta itu dia akan dibayarkan 10 kali, setengah tahunan. Artinya, ketika PT Osaka itu dia menjual tanah di 1 Mei, angsuran yang pertama itu nanti akan jatuh 6 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti nanti angsuran pertama akan jatuh di 1 November 2020. Nah, kita lihat ya. Nah, berarti di 1 November 2020, PT Osaka ini dia menerima angsuran yang pertama beserta dengan bunganya. Nah, begitu. Berarti kalau kita hitung nih, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, di tanggal 1 November itu kan berarti sudah 6 bulan ya. Nah, maka kita hitung bunganya dulu. Bunganya itu 6/12. Kenapa per 12? Karena dibayar setengah tahunan kan. Nah, berarti 6/12 dikali
18% itu adalah bunganya ya, dikali lagi dengan 200 juta, yaitu sisa angsurannya, yaitu 200 juta rupiah. Nah, sehingga hasilnya itu bunganya adalah 18 juta rupiah. Nah, bunga 18 juta rupiah itu kemudian ketika PT OSK menerima bunga, maka dia menerima pendapatan bunga. Pendapatan bunga bertambah, posisinya ada di sebelah kredit sebesar 18 juta rupiah. Nah, kemudian karena PT Osaka ini dia menerima piutang angsuran ya, menerima piutang angsuran sejumlah 20 juta. Dari mana 20 juta tadi ayo? Dari 200 juta dibagi dengan 10 kali angsur. Berarti tiap angsuran kan 20 juta ya. Berarti piutang angsurannya itu berkurang, ada di sebelah kredit. Sehingga total jumlah uang yang diterima oleh PT Osaka dari PT Handoko di tanggal 1 November 2020 totalnya adalah 38 juta dari piutang angsuran sebesar 20 juta ditambah dengan pendapatan bunga 18 juta. Nah, ini kalau menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan, yaitu penerimaan angsuran dan bunga. Bagaimana kalau menggunakan metode di mana laba kotor ini diakui sejalan dengan penerimaan kas? Oh, ternyata jurnalnya juga sama. Nah, gitu ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke jurnal penerimaan angsuran yang kedua, yaitu yang tadi jatuh di tanggal 1 Mei 2021, maka kita akan bikin dulu nih jurnal untuk tanggal 31 Desember 2020. Maka kita akan buat dulu jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita lihat ya. Berarti teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini 1 November 2020 itu kan kita sudah menerima pendapatan bunga ya, 18 juta rupiah. Itu dari 1 Mei 2020 sampai 1 November 2020. Artinya, untuk pendapatan bunga yang selanjutnya itu berarti dihitung dari 1 November 2020 ya, sampai 6 bulan ke depan. Nah, sedangkan sebelum kita akui sebagai pendapatan bunga di 1 Mei 2021, kita akan menyesuaikan dulu nih pendapatan bunga yang belum kita terima, yaitu piutang bunganya dari November, Desember. Berarti ada 2 bulan. Nah, jurnal penyesuaian bunga untuk 31 Desember 2020, maka 2 bulan itu dibagi dengan 12 ya, 2 per 12, kita kalikan bunganya 18%, kemudian dikali dengan 180 juta rupiah. Bisa dilihat, kenapa kok dikalinya 180 juta rupiah? Jadi kalau kita lihat di November itu kan angsuran kita masih 200 juta. Nah, 200 juta ini karena di 1 November ada penerimaan angsuran 20 juta, maka sekarang posisinya di tanggal 31 Desember angsurannya adalah 180 juta. Nah, jadi bunga itu dikalikan dengan sisa angsuran. Nah, sehingga totalnya adalah 5.400.000 rupiah. Sehingga jurnal penyesuaian bunga yang bisa kita buat, piutang bunganya ada 5.400.000 karena piutang bunga bertambah, maka dia posisinya ada di sebelah debit. Kemudian karena kita sebagai PT Osaka ini dia menerima pendapatan bunga, maka pendapatan bunganya dia bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Nah, jurnal penyesuaian bunga ini baik menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan maupun sejalan dengan penerimaan kas, ternyata jurnal penyesuaian bunganya sama. Oke, nah sekarang kita akan membuat jurnal realisasi laba kotor untuk laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Nah, kita tahu teman-teman kalau untuk metode yang satu ini memang ada kita harus mencari dulu
ya. Kalau kita mau mencari yang namanya realisasi laba kotor, maka kita harus cari dulu berapa prosentase dari laba kotornya. Nah, teman-teman, saya kembalikan, kalau saya sajikan dulu PowerPoint-nya terkait dengan soal ya, di mana ternyata PT Osaka itu menjual tanah kepada PT Handoko seharga 240 juta. Sedangkan total harga pokoknya itu adalah 180 juta. Artinya PT Osaka di sini mendapatkan laba sebesar 60 juta. Dari 240 juta dikurangi dengan 180 juta. Maka, sebelum kita membuat jurnal untuk realisasi laba kotor, kita harus cari dulu prosentase laba kotornya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagi antara laba kotor ya sejumlah 60 juta dibagi dengan total penjualannya, yaitu 240 juta, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, ternyata dihasilkan prosentase laba kotornya itu adalah 25%. Nah, kemudian teman-teman, 25% ini kita akan kalikan dengan kas yang sudah masuk kepada PT Osaka. Diingat-ingat, kas yang sudah masuk itu mulai dari uang muka ya. Kita sudah pernah mendapatkan uang muka 40 juta dari PT Handoko. Kemudian ada lagi kas masuk itu adalah 20 juta ya. Jadi teman-teman, kas masuknya di tanggal 1 November memang 38 juta, tetapi kas masuk dari angsuran itu adalah 20 juta. Sehingga uang muka 40 juta ditambah dengan uang yang diterima dari angsuran 20 juta, totalnya adalah 60 juta. Nah, 60 juta ini dikalikan dengan 25%, hasilnya 15 juta. Nah, begitu. Nah, sehingga bagaimana teman-teman? Ketika kita akan membuat jurnal realisasi laba kotor, maka laba kotor di realisasinya itu kan bertambah. Maka dia posisinya adalah kredit sebesar 15 juta. Sehingga di debit laba kotor belum direalisasi itu berkurang. Dia posisinya ada di sebelah debit. Jadi teman-teman di sini jangan salah paham ya. Jadi ketika untuk kita membuat prosentase laba kotor 60 juta ini ya, ini berasal dari laba kotornya dari 240 juta dikurangi harga pokok 180 juta. Tetapi pada saat kita mencari berapa laba kotor yang akan direalisasi di tanggal 31 Desember 2020, itu caranya adalah 25% akan kita kalikan dengan 60 juta. Nah, 60 juta ini berasal dari kas yang sudah masuk dari angsuran piutang. Ada di mana? Nah, ada di tanggal 31 Desember lagi. Diingat-ingat teman-teman, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020, ternyata kita masih perlu untuk membuat jurnal lagi di tanggal 31 Desember 2020, yaitu kita akan membuat yang namanya jurnal penutup. Masih ingat jurnal penutup? Nah, jurnal penutup ini adalah jurnal yang fungsinya adalah untuk mengenolkan ya saldo dari akun nominal. Nah, teman-teman, jadi sebelum tanggal 31 Desember 2020 ini, kita kan sudah membuat jurnal. Dari jurnal-jurnal tersebut muncul akun-akun nominal. Seperti apa contohnya? Seperti laba, kemudian pendapatan bunga, kemudian beban komisi penjualan. Apakah jurnalnya berbeda antara kedua metode ini? Iya, berbeda. Kenapa kok berbeda? Diingat-ingat, kalau laba kotor diakui saat penjualan, itu muncul laba, ya. Tetapi kalau laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas, muncul akun laba kotor direalisasi, sehingga jurnalnya nanti akan berbeda. Sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan metode laba kotor diakui pada saat penjualan.
Oke, saya arahkan PowerPoint-nya kepada jurnal yang pertama. Di tanggal 1 Mei 2020, eh, kita itu ada akun nominal laba. Ingat dong bagaimana cara membuat jurnal penutup. Cara membuat jurnal penutup itu kita tinggal membalik akunnya. Kalau akun nominal, misalkan nih, laba. Laba itu termasuk akun nominal. Akun nominal itu untuk akun laba, saldonya adalah kredit. Maka ketika kita akan menutup, dia akan dipindah ke sebelah debit. Maka nanti labanya teman-teman kita lihat jurnal penjualannya ya. Nah, labanya di sini akan terbalik yang awalnya di tanggal yang tadi ya di awal penjualan tanah itu labanya adalah posisinya di kredit, maka dia akan pindah ke debit. Jadi labanya 60 juta ada di debit. Itu di tanggal 1 Mei pada saat penjualan tanah. Nah, kemudian muncul lagi dengan yang namanya beban komisi penjualan. Beban komisi penjualan ini juga termasuk akun nominal ya. Nah, dia kan posisinya saldo normalnya ada di debit ya 4.800.000. Nah, sehingga pada saat kita tutup dia posisinya akan ada di sebelah kredit. Beban komisi penjualan 4.800.000 rupiah. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman muncul lagi apa? Oh, muncul lagi yang namanya pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu ada di dua jurnal ya, dua jurnal. Jurnal yang pertama itu adalah pendapatan bunga yang kita dapatkan pada saat 1 November 2020 pada saat penerimaan angsuran sebesar 18 juta ya. Posisinya dia adalah kredit. Kemudian pendapatan bunga yang kedua itu adalah pada saat kita membuat jurnal penyesuaian bunga tanggal 31 Desember 2020. Nah, yaitu sebesar 5.400.000 sehingga karena dua akun pendapatan bunga ini dia posisinya adalah kredit ya 5.400.000 dan 18 juta maka kita tambahkan hasilnya itu adalah 23.400.000. Nah, pendapatan bunga saldo normalnya kredit maka ketika akan ditutup maka dia akan pindah ke sebelah debit. Sehingga teman-teman bisa lihat nih untuk membalancekan ini ada akunnya namanya ikhtisar laba rugi sejumlah 78.600.000 rupiah gitu. Nah, kemudian teman-teman kita akan lihat bagaimana kalau misalkan kita menggunakan laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Apakah ada perbedaan? Iya, betul sekali. Ada. Di mana perbedaannya? Oh, pendapatan bunga sama nih. Kemudian beban komisi penjualan juga sama ya. Nah, oke. Tetapi yang beda adalah lihat di bagian laba. Kalau laba kotor diakui saat penjualan, ini dia menggunakan laba ya 60 juta ya dari 240 juta dikurangi dengan 180 juta harga pokoknya ya. Nah, sedangkan kalau metode yang kedua ini dia tidak menggunakan laba tetapi laba kotor direalisasi ya. Kamu lihat di tanggal 31 Desember 2020 ini muncul laba kotor direalisasi sebesar 15 juta ya. Maka ketika ditutup dia akan menjadi debit. Otomatis karena labanya berbeda, ikhtisar laba ruginya pun juga berbeda. Nah, untuk metode yang kedua ini, di kredit ikhtisar laba ruginya adalah 3.600.000 rupiah. Baik, teman-teman. Setelah tadi kita membuat di tanggal 31 Desember 2020 kita membuat beberapa jurnal ya. Saya ulangi lagi. Kita membuat jurnal penyesuaian, kemudian kita membuat jurnal realisasi laba kotor, kemudian masih di tanggal 31 Desember 2020 kita membuat jurnal penutup. Nah, kemudian sebelum kita menerima kembali penerimaan angsuran piutang di tanggal 1 Mei 2021, maka kita akan membuat jurnal dulu di tanggal 1 Januari 2021. Yaitu apa yang kita buat? Kita akan membuat jurnal pembalik.
Nah, masih ingat jurnal pembalik? Jurnal pembalik itu dia sumbernya adalah dari jurnal penyesuaian. Nah, kita pernah membuat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020 ya, di mana kedua jurnal ini di kedua metode ini sama, yaitu debitnya adalah piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar Rp5.400.000. Nah, sehingga ketika tanggal 1 Januari 2021 kita akan membuat jurnal pembalik ya, maka jurnalnya tinggal dibalik aja. Maka piutang bunganya jadi kredit, pendapatan bunganya jadi debit. Nah, seperti ini. Sebesar angkanya sama, 5.400.000. Maka jurnal pembalik untuk metode yang kedua, yaitu laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas pun, jurnalnya juga sama. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah bisa membuat jurnal terkait dengan pengakuan laba kotor, baik menggunakan metode laba kotor diakui saat penjualan maupun laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Mungkin untuk latihan, teman-teman bisa mencoba untuk melanjutkan, karena tadi di soalnya itu kan membuat jurnal untuk tahun 2020 dan 2021 ya. Jadi teman-teman barangkali bisa untuk mencoba latihan membuat jurnalnya menggunakan dua metode ini untuk tahun 2021-nya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri cukup sekian, semangat selalu, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.